Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah mungkin nanti malam kita akan melakukan sholat tarawih masuki 1 Ramadan. Tapi kita menunggu sidang isbat dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Agama nanti malam ya. Hingga mudah-mudahan 1 Ramadannya bareng semua ya, gak ada yang sendiri-sendiri, semuanya insya Allah 1 Ramadannya ya bertepatan besok, mudah-mudahan nanti ya yang ru'yatul hilal bisa melihat bulan ya. Harapan kita semua. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan tradisi menyambut bulan Ramadan, mungkin kemarin sudah sebagian disampaikan oleh Yai Ki Haji Zainuddin Fanani. Kemarin itu sudah menyinggung ya, jadi pengalaman batiniyah yang diceritakan dalam kitab itu. Bagaimana dengan kebiasaan orang Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang punya adat yang pertama itu megengan, yang kedua nyekar. Jadi megengan itu adalah akulturasi budaya antara budaya Jawa dan budaya Islam, yang insya Allah kalau tidak salah itu yang mencetuskan Sunan Kalijaga. Bab pada zaman Mojopahit ya, itu kalau bulan Ruah itu ngadakan acara ruahan. Ruah itu jamaknya arwah, jadi roh. Jadi orang-orang Mojopahit dulu ya, yang mayoritas beragama Hindu itu membuat sesajen untuk roh-roh leluhurnya ya, dengan berbagai macam hasil bumi disedekahkan, tapi nggak boleh dimakan karena itu dimakan oleh arwah atau roh di ruahan itu. Itu dulu pada zaman Majapahit. Nah, Sunan Kalijaga merubah itu menjadi megengan. Megengan itu artinya menahan. Sebab sebentar lagi kita masuk Ramadan yang harus menahan hawa nafsu. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, dan yang lainnya yang membatalkan puasa. Itu namanya megengan. Kita harus menahan. Ya, ketika beribadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di situ makanan-makanan itu ya, disajikan dalam bentuk matang dan ditambahi dengan kue apem ya, yang berasal dari kata afwan. Ya, jadi apem itu afwan. Seakan-akan memang wajib orang yang ya, megengan itu harus ada apemnya. Ya, itu tradisi macam itu. Tapi andaikan kok yang sedekah tanpa ada apem ya diterima, namanya sedekah. Kita niat sedekah, ya sedekah tetap diterima oleh Allah. Ya, cuma ini karena agar supaya tidak langsung merubah budaya orang-orang Mojopahit itu ya kaget
ya, sehingga tetap makanannya ada, sedekah makanan ada, ditambahi apem yang harapannya dengan ya berasal dari kata afwan itu ketika kita masuki ruah bulan Sya'ban itu kita disuruh perbanyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bersih suci dari dosa ya, dalam masuki Ramadan itu enak, ya, enggak berat. Di dalam melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diwajibkan di bulan Ramadan ya, itu insya Allah enak ya. Jadi enggak merasa berat ya, enggak merasa kaku dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang berkaitan dengan nyekar. Nyekar itu berasal dari sekar ya. Jadi apa sekar itu kembang. Jadi nyekar di sini adalah orang-orang menuju ke kuburan leluhurnya, bapak ibunya, mbahnya, ya untuk berziarah kubur, Hadirin, memang di awal Islam itu Rasul pernah melarang karena iman ya, orang Islam pada saat itu belum kuat. Tapi sebelum Nabi itu diangkat sebagai seorang Nabi, jadi Nabi kita Muhammad itu kan sudah diajari ya, oleh ibunya Nyai Aminah ya, untuk ziarah kubur ke makam ayahandanya Sayyid Abdullah ya, dari Mekah menuju Madinah. Jadi Sayyid Abdullah itu ayahandanya Nabi itu dimakamkan di kota Yasrib yang sekarang ya jadi kota namanya Madinah ya. Nah, oleh ibunya ditunjukkan makam ayahandanya Rasul ya, dengan naik unta yang perjalanannya jauh 400 kilo lebih kan Mekah Madinah itu ya. Sampai di makam ya, ayahandanya, kemudian pulang dari Madinah ya, ibunya sakit di tengah perjalanan ya, diperkirakan di kota Abwa itu pertengahan antara kota Madinah dan Mekah ya. Di kota Abwa ibundanya wafat ya, karena sakit terus wafat dan dimakamkan di situ ya. Kalau kita melihat di YouTube itu jamaah makamnya Sayyid Abdullah itu berada ke arah makam Baqi ya, dilihatkan di situ mungkin kalau masih tahun 84 ke bawah itu masih ada, tapi karena perluasan itu perkiraannya di sekitar pintu 8 ya, pintu 8 jadi ke arah makam Baqi. Jadi kalau katakan kiblatnya itu menghadap ke sana ke arah makam Baqi kan ke sebelah kiri ngeten ya, sebelah kiri yang pernah umroh ya. Yang pernah umroh kalau kita habis dari Madinah, apalagi kalau yang jamaah dekat dengan imamnya di Babus Salam ya, itu kita terus lurus menuju makam Rasul, keluar menuju makam Baqi ya. Hadirin, di ke arah kiri ya, dari mihrab atau dari paimaman itu menuju makam Rasul ya. Kemudian keluar itu kita menuju makam Baqi, tapi arahnya itu ya,
masih di apa istilahnya belakangnya 8. Kalau tidak salah Babus Salam itu pintu 6 kalau tidak salah ya. Salah. Jadi ada di wilayah Masjid Nabawi, jadi ke arah Baqi itu makamnya ayahanda beliau. Sedangkan kalau makamnya ibundanya di kota Abua itu masih padang pasir. Masih padang pasir dan perjalanannya amat berat karena berbukit-bukit. Jauh dari perkampungan. Jauh dari perkampungan. Jadi kalau saya melihat di YouTube itu ya rasanya begitulah perjuangan Rasulullah, melihat tanah yang sangat tandus dan padang pasir, bukitnya berbatuan ya. Jadi ini batunya juga keling-keling gitu ya, jadi lincip-lincip ya. Jadi harus benar-benar memerlukan kekuatan yang ekstra ya. Hadirin rahimakumullah, memang di awal Islam Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis riwayat dari sahabat Buraidah, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah Rasulullah SAW bersabda, qad kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Ya, jadi aku melarang kamu untuk ziarah kubur karena ini di awal Islam dan iman orang Islam pada saat itu belum kuat, sehingga dikhawatirkan syirik, yaitu ke kuburan minta kepada ahli kuburnya, mohon kepada orang-orang yang ada di kubur ya. Jadi tidak boleh kita berdoa itu mendoakan, bukan kita berdoa itu mendoakan ahli kubur, bukan kita minta berdoa kepada ahli kubur, bukan ya. Tapi hadis berikutnya, faqad udzina li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummihi, dan sungguh telah diizinkan kepada Nabi Muhammad untuk ziarah kubur ke makam ibunya. Kemudian Rasul nyatakan fazuruha fa inna dzakirul maut, maka berziarahlah kamu ke kuburan, fa inna, kesungguhnya ziarah kubur itu dzakirul maut, mengingatkan kepada kematian. Di hadis yang lain dzakirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat ya. Jadi ada riwayat Tirmidzi, ada riwayat dari Imam Muslim, ada riwayat juga dari Abu Dawud. Jadi redaksinya hampir sama, di belakangnya ada yang tudzakirul maut, ada yang tudzakirul akhirah. Jadi dengan kita ke kuburan itu supaya kita ingat, kita semuanya akan menyusul, kita akan sama seperti orang-orang yang ada di kuburan ya. Sehingga hadirin rahimakumullah, orang-orang yang ada di kuburan itu memang menunggu doanya anak-anaknya, saudara-saudara sesama muslimnya ya. Sehingga Rasul itu ketika masuk ke kuburan itu diberikan tuntunan kepada kita untuk mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar ya. Ada teks-teks yang lain yang itu tuntunan bagi kita ketika masuk kubur, nggak diam saja tapi mengucapkan salam ya. Dan insya Allah ya didengar oleh ahli kubur itu dan dijawab oleh mereka ya, semuanya ya akan mendengarkan dan melihat siapa yang datang ya, siapa yang datang ya. Hadirin rahimakumullah, dan ziarah kubur ini dipraktekkan sendiri Rasulullah dalam satu hadis dari Nyai Siti Aisyah ya, istri beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana liyataha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di lama setiap waktunya
malamnya itu di Nyai Aisyah, ya. Jadi kan bergilir, ya. Jadi ketika Rasulullah itu kalau malam bersama Siti Aisyah, jadi waktunya di Nyai Aisyah ini, ya, yakhruju min akhiril lail, beliau keluar di akhir malam, ya, ilal baqi, ke makam Baqi. Di makam Baqi itu di samping ada ayahandanya juga ada para sahabat-sahabatnya. Fayaqulu, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu semuanya, dara qaumil mu'minin, yang berada di tempat persemayaman atau ya, tempat singgah, ya, di kuburan itu bagi kaum mukmin, kaum mukminin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjiluna, kata Rasulullah, ya, wa atakum, dan telah datang kepada ma tu'aduna, apa yang telah dijanjikan, ghadan, besok, ya, muajjilunya, ya, yang telah ditangguhkan. Jadi hadirin, kata Rasul, ya, kita semuanya itu nanti akan seperti orang-orang yang ada di kubur, ya, cuma sementara ini nanti kita masih ditangguhkan, ya, belum bersama-sama mereka karena kita masih di dunia, ya, nantinya semuanya akan memperoleh sesuai janjinya, ya, janji Allah, ya, kepada semua makhluknya, itu semuanya termasuk manusia ini, ya, akan musnah, akan hilang dari peredaran dunia. Kita akan wafat, ya, ila ajali musamma, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada yang tahu di antara kita kapan kita akan menyusul mereka, ya. Wa inna, sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki, bikum, kepadamu, al-lahiqun, akan menyusul, ya, sementara kita masih ditangguhkan, belum bersama mereka. Tapi nanti kata Rasul, wa inna insya Allah bikumul lahiqun, ya, kita akan menyusul mereka kalau Allah menghendaki, sudah waktunya kita kembali kepada Allah. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma fir ahlil baqi al harqat, ya Allah, ighfir, ampunilah li ahlil baqi, pada ahli Baqi, maksudnya orang-orang yang dikubur sahabat beliau di Baqi, ya, dimintakan ampun oleh Rasulullah. Kalau redaksi yang lain ketika kita ke kuburan, assalamualaikum, ya, kemudian di belakangnya yaghfir lana walakum, tetap kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah bagi kami dan ampunilah bagi mereka, bagi kamu ahli kubur. Jadi terserah, monggo redaksi yang mudah dihafal, paling tidak kita salam assalamualaikum ya ahlal kubur, paling tidak niku, ya, kita mendoakan. Hadirin rahimakumullah, jadi ada ajaran beliau, tuntunan beliau, jadi bukan bid'ah. Sebab di medsos itu ada yang mengatakan bid'ah itu, ya. Jadi kita gak usah bahas khilafnya, tapi memang kita, ya, melakukan ini ada tuntunan dari Rasulullah sendiri melakukan semacam itu, ya. Dan ini hadis dari riwayat Muslim, yang saya baca tadi itu hadis, ya, Sahih Muslim. Hadirin, kemudian berikutnya, walaupun hadis ini marfu, ya, ada yang menyatakan dhaif, ya, tapi bisa dipakai sebagai dasar. Man zara qabra abawahi au ahadhuma, barang siapa yang berziarah kubur ke kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, fi jum'atin, dalam kalimat lain fi kulli jum'atin, ya, pada waktu hari Jumat, atau setiap hari Jumat, hufiralahu, maka diampuni baginya, wa kutiba birron, dan dicatat sebagai, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Kalau di
Teks yang lain, ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi. Ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni baginya, wa kana barron biwalidayhi, dan dia adalah termasuk orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama itu riwayat At-Tabrani, yang kedua ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi itu riwayatnya Al-Hakim, riwayatnya Imam Hakim. Di jamaah rahimakumullah, ya memang kita kalau Idba Rasul, ya walaupun tidak bisa setiap Jumat, jadi adat di Indonesia itu biasanya kalau mau masuk puasa Ramadan, orang itu rame-rame nyekar, dan mau hari raya Idul Fitri, biasanya ya mereka rame-rame nyekar ya, ke makamnya orang tuanya, ke makamnya nenek moyangnya. Ya, jadi itu tidak salah adat itu. Ya, jadi ya kalau kita berikan kemampuan oleh Allah dan bisa, ya diusahakan bisa ziarah kubur. Tapi karena sekarang ini pandemi, ya, jadi tidak boleh banyak keluar ya, dari tempat tinggal, dari rumah. Ya kita bersama-sama mendoakan ya, dari rumah monggo, bersama-sama di musola, di masjid monggo, yang adakan acara megengan monggo, ya nggak ada salahnya. Dan memang sebagian dari tempat-tempat ibadah, masjid atau musola itu takmirnya mengadakan semacam itu ya. Jadi kalau di Ngelom, karena saya ini bapak asli Ngelom, jadi ya sampai sekarang itu kalau menjelang Ramadan ya itu dipandu dari masjid untuk tahlil bersama. Jadi karena makamnya di depan masjid ya. Jadi dulu itu umumnya kuburan itu dekat dengan masjid. Kalau kita melihat dari tempat-tempat Islam, penyebaran Islam itu ya, jadi makam itu ya dekat dengan masjid ya. Jadi seperti Ngampel, Drosemo itu juga makamnya nggak jauh dari masjid ya. Jadi termasuk Bureng itu Karangrejo ya. Jadi kan makamnya nyebrang sungai itu ya. Jadi dari masjid nyebrang sungai ke barat itu, jadi nggak jauh, sehingga bisa ziarah bersama-sama dan berdoa bersama-sama ya, untuk mendoakan ahli kubur ya, yang menunggu kiriman doa kita untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, memang mohon maaf, jadi kita belum pernah ziarah ke makam ibunya Rasul, karena memang kelihatan memang sulit ya, jadi sulit medannya itu ya. Jadi mungkin kalau mau ziarah ya secara khusus itu mungkin ya bisa dengan waktu tersendiri. Kalau bersama KBI ya kan jarang-jarang yang ya ada program ke Abwa ya. Dan makamnya ya sangat sederhana, hanya ditandai dengan batu melingkar gitu aja, ditotok ya, semacam batu kecil-kecil itu ya. Jadi nggak ada seperti kita itu pusara, ada tempat nisan dan lain sebagainya, enggak. Dan memang di padang pasir. Kemudian hadirin rahimakumullah, nyekar tadi kan dengan bawa bunga ya, memang untuk bawa bunga itu supaya kuburan itu wangi, nggak bau, nggak enak ya. Jadi memang kita dianjurkan ya, untuk menabur bunga ya, untuk menabur bunga ataupun diberi air itu khilafiyah, ada yang boleh, ada yang tidak ya. Sebaiknya yang tidak khilafiyah yang kita lakukan ya dengan bawa bunga, nggak usah dimasukkan ke air ya. Ya sudah ditabur bunga itu kering gitu aja supaya cepat bau. Nah
memang pada zaman Rasul, ya Rasulullah itu memberi air dan bunga ke makam anaknya Ibrahim itu dengan harapannya di sana kan padang pasir. Jadi kalau makam itu ya karena padang pasir, kalau kena apa? Angin ya itu kan cepat hilang ya, karena di atas kubur itu ya, sehingga diberi air supaya padat ya, di tanahnya itu tidak kena angin ya. Akhirnya kalau kena angin kan bisa lubang itu kalau lama kelamaan ya. Jadi sehingga kalau padat cepat padat ya, sehingga tidak lubang kuburannya. Itu harapannya semacam itu ya. Jadi kalau di sini karena sudah tanah-tanah ya, tanah liat yang tidak pasir ya, nggak usah disiram ya, nggak usah disiram ya, karena itu khilafiyah ya, ada yang boleh ada yang tidak. Menurut saya ya sudah kita taburi bunga, setelah kita bersihkan ya insya Allah itu tidak salah ya, nyekar itu tidak salah. Ada hadis yang lain, memang kalau kita sudah kuat iman kita ya, ketika ke kuburan itu memang kita tidak boleh nangis ya, nggak boleh nangis ya, ingat jasa orang tua atau yang dekat dengan mbahnya ya, kemudian nangis lah, ini dimakruhkan ya, dimakruhkan. Jadi ya memang ya sangat besar sekali jasa orang tua kita atau mbah kita ya. Ya, jadi kepada kita ini beliau itu punya jasa yang sangat besar ya. Kita birrul walidainnya adalah dengan mendoakan ya, mendoakan ya. Jadi kalau kepada orang tua ya Allah fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi monggo doa-doa yang sudah dihafalkan yang berkaitan dengan mendoakan ahli kubur untuk mintakan ampun ya, berbagai redaksi tidak salah, monggo ya diamalkan sesuai dengan hafalannya. Jadi kalau belum hafal yang panjang yang lain ya, yang sudah hafal Allahumma wali walidayya yaitu yang kita ya pakai ya, pun setelah selesai sholat di kuburan yaitu yang kita ya pakai untuk mendoakan ahli kubur kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa